Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Budayakan menyimak sampai selesai, supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan ini. Syekh Siti Jenar dan ajarannya. Nama Syekh Siti Jenar cukup terkenal dalam sejarah Islam, namun sampai sekarang belum ada yang tahu pasti apakah sejarah yang telah tersebar di masyarakat merupakan fakta atau hanya sekedar cerita rakyat. Syekh Siti Jenar pernah berkontribusi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ia memiliki banyak pengikut serta berbagai ajaran. Namun salah satu ajarannya yang disebut Manunggaling Kaula Gusti pada saat itu dinilai menyimpang dari syariat Islam. Tak hanya ajarannya, kronologi kematiannya dari Sunan Jepara ini juga masih menjadi misteri, mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu, mari simak pembahasan ini terkait dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Said Hasan Ali Al-Husain, atau dikenal juga dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Beliau memiliki darah Arab sepenuhnya dengan campuran darah Melayu. Darah Melayu didapatkan dari sang ibu Siti Fatimah, sedangkan darah Arabnya diturunkan dari sang ayah, yaitu Syekh Datuk Soleh yang dikenal sebagai ahli tafsir kitab suci. Said Hasan Ali Al-Husain atau Syekh Siti Jenar diyakini lahir sekitar tahun 1404 sebelum Masehi di Persia atau yang sekarang disebut dengan Iran. Jika diurutkan dari silsilahnya, para pengikutnya yakin bahwa beliau merupakan keturunan langsung dari Rasulullah melalui jalur Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Sejak belia, Said Hasan Ali Al-Husain atau Syekh Siti Jenar dititipkan di Padepokan Amparan Jati untuk menerima ajaran agama Islam. Padepokan tersebut didirikan oleh kakak sepupunya, yaitu Syekh Datuk Hapi. Setelah dewasa, Said Hasan Ali Al-Husain atau Syekh Siti Jenar mengembara ke wilayah timur tanah Jawa. Pengembaraan itu kemudian diketahui oleh Majapahit. Atas perintah kakaknya sendiri, Sri Manganan Cakrabuana, ia diminta untuk berkontribusi dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Semasa hidupnya, Syekh Siti Jenar atau Said Hasan Ali Al-Husain pernah bergabung dalam anggota Wali Songo atas rekomendasi Sunan Ampel, namun ia keluar saat kepemimpinan Sunan Giri. Ia bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Panetep Panatagama Ring Sunda, menggantikan kakaknya. Ia juga pernah mendirikan sebuah padepokan dengan nama Krendasawa di kawasan Lemah Abang, Cirebon. Dari situlah Said Hasan Ali Al-Husain mendapat julukan Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang juga sempat mendapatkan gelar Sunan Jepara karena ia turut menyebarkan agama Islam di tanah air. Namun gelar ini menimbulkan pro dan kontra karena ada ajarannya yang dinilai menyimpang sehingga Sunan Jepara tidak masuk dalam daftar Wali Songo. Kontroversi ajaran Syekh Siti Jenar Manunggaling Kaula Gusti belum bisa dipastikan apakah kontroversi yang santer mengenai Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar yang telah turun-temurun menjadi cerita rakyat ini memang benar adanya atau hanya sebuah isu masa lalu belaka. Ajaran Syekh Siti Jenar yang menjadi kontroversi adalah Manunggaling Kaula Gusti. Saat konsep ajaran tersebut terdengar oleh para wali dan dianggap sebagai konsep yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga digelar pertemuan para wali dan sejumlah tokoh penting di Istana Argapura
Giri atau yang sekarang disebut dengan Gresik. Pada pertemuan itu telah hadir Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, dan para wali yang lainnya. Pertemuan diawali dengan sesi bertukar pikiran di mana para tokoh dan wali memaparkan pengetahuan serta pemahaman mereka terkait dengan agama Islam dan hal lainnya. Riuh pada pertemuan tersebut bermula ketika Syekh Lemah Abang mendapatkan gilirannya untuk berargumen. Saat itu dengan tegas Syekh Lemah Abang berucap, menyembah Allah dengan bersujud beserta ruku-rukunya pada dasarnya sama dengan Allah, baik yang menyembah maupun yang disembah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa dan yang menghukum pun hamba juga. Argumentasi tersebut sontak membuat beberapa orang di dalam forum berdiri menuding bahwa Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar telah berdosa karena menyimpang terlalu jauh dari agama dan menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Namun dengan tenang Syekh Lemah Abang menanggapi segala tudingan tersebut sembari berkata, biar jauh tetap benar, sementara yang dekat belum tentu benar. Bagi Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, dasar yang ingin disampaikan dari syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu, artinya semua ciptaan Tuhan pada akhirnya akan menyatu dengan yang menciptakan, maka dari itu menjadi manunggaling kaula Gusti. Syekh Lemah Abang tetap teguh dengan opini tersebut. Para wali memperingatkan bahwa konsep itu dapat menjadi sebuah ajaran yang sesat kepada para pengikutnya dan beliau bisa terancam hukuman mati karena melenceng dari Islam. Meskipun dianggap menyimpang oleh beberapa wali, namun menurut para pengikutnya Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Mereka menganggap bahwa ajaran manunggaling kaula Gusti ini bukan bersatunya Tuhan dengan makhluknya, melainkan semua yang diciptakan oleh Tuhan akan kembali kepada Tuhan.